Hutan Miselia Cikole Lembang adalah spot wisata yang baru dibuka mulai Oktober 2023 dengan genre suasana temaram di tengah kegelapan malam. Namun bukannya seram, wisata ini justru menghadirkan nuansa ceria dan menggemaskan. Penuh kerlip pelita dengan vibes magical, tempat layaknya rimba gemerlap Pandora di dunia Avatar ini sesuai untuk me time keluarga. Oke, karena hutan Miselia memang baru dibuka mulai pukul 6 sore, maka sebelum ke hutan Miselia, kami lebih dulu ke Gias Grange. Gias Grange juga berada di kawasan Lembang ya. Jadi dua spot wisata ini bisa dikombin. Ini adalah video saat kami tiba di lokasi. Mau ke Miselia? Udah buka belum? Miselia ya. Untuk tiket udah bisa dibeli, Bu. Untuk ke wahananya nanti nunggu berapa? Sekitar setengah tujuan. Oh, setengah jam. Ya udah nggak apa. Udah sampai sini ya. Nunggu aja. Oke, ternyata mulai bukanya pukul setengah 7 malam, bukan pukul 6. Nggak apa-apa sih, pas juga karena berarti kan kita bisa sholat maghrib dulu sebelum masuk. Untuk menuju ke area parkir hutan Miselia, kami dipersilakan masuk ke dalam, agak turun ya lokasinya. By the way, tadi entrance-nya itu benar-benar di tepi jalan raya ke Takuban Perahu ya. Di depan itu adalah loket tiket mobil. Kita ternyata hanya mengambil tiket saja di sini, sementara pembayarannya saat keluar. Oh, di dalam. Oke, kami masuk ke dalam. Area parkir kendaraannya cukup luas ya. Kami kemudian segera membeli tiket. Loket tiketnya yang ini harga tiket Rp50.000 per orang. By the way, ini adalah hari kerja. Rp100.000. Sebelumnya kita ada promo untuk Alvarian Coach 10%. Siapa tahu kakak berminat? Maksudnya gimana? Nanti kalau setiap kakak pembelian kopi, nanti ada diskon 10%. Oh, kopi. Ya, siapa tahu kakaknya berminat? Maksudnya sekarang? Iya juga sih. Oh iya, tunjukin itu aja. Ya, nanti dikasih vouchernya aja, nanti dikurangi. Oh iya, boleh. Kopi, dikurangin 10%. Oke. Ada voucher diskon pembelian kopi 10%. Tadinya nggak ngeh maksudnya gimana gitu. Di sini kita bisa face atau hand painting Rp15.000 per orang. Itu sudah dengan tinta glow in the dark. Sambil jalan ke arah dalam dari loket tiket tadi, kami menunjukkan beberapa fasilitas yang ada di sini ya. Di sebelah kiri adalah toko souvenir, kita bisa membeli kaos dan lain-lain. Yang unik ada topeng menyala di sini, maksudnya glow in the dark ya, Rp30.000. Atau jika mau dibawa pulang itu Rp35.000. Aksesoris glow in the dark memang cocok untuk berfoto-foto di hutan Miselia. Sementara di depan adalah bangunan di mana face paintingnya itu dilakukan. Yang melakukan face painting itu adalah stafnya hutan Miselia ya, mereka profesional kok. Hanya dalam beberapa menit wajah dan atau tangan kita itu sudah dilukis dengan beberapa warna cat yang glow in the dark. Sama di luar sana ya? Yang mana? Oh, musolanya. Iya. Yang di sana tadi? Ya, atau nggak ada yang dekat Resta juga. Oh, dari situ ada. Jadi nunggu sini dulu gitu ya? Kan cuma satu kali masuk ya, nggak bisa masuk lagi 2 kali. Jadi di dalam juga nggak ada toilet, boleh. Oh. Gitu, kalau mau sholat dulu juga boleh. Nanti kalau Tadi sempat dijelaskan dan disarankan juga oleh staf hutan Miselia, karena begitu masuk ke lokasi kita tidak bisa keluar lagi, jadi hanya satu kali putaran. Maka disarankan kita sudah sholat atau ke kamar kecil dulu sebelum masuk. Karena jika tidak, maka kita kalau misalnya keluar gitu ya nggak bisa masuk lagi. Oke, di sebelah kiri adalah lokasi food court. Jadi kami melihat-lihat dulu ada apa saja di sini. Pintu masuknya adalah yang di depan itu, yang ada tulisan hutan Miselianya. Kami berputar melihat-lihat dulu ya sambil menunggu waktu maghrib sebenarnya. Terlihat area parkir mobilnya tidak terlalu penuh saat itu. Setelah terdengar azan maghrib, kami dan beberapa pengunjung lain segera sholat dulu. Air wudhunya jangan ditanya, dingin banget. Sementara pengunjung juga tampak terus berdatangan, sehingga area parkir kendaraannya menjadi lebih penuh dari sebelumnya. Setelah itu menuju ke pintu masuk. Ini belum masuk ke dalam hutan Miselianya, tapi aura pendar warna-warni lampunya sudah mulai kelihatan ya. Dimana pepohonan di sini disorot dengan lampu warna-warni, sehingga kesannya memang seperti Pandora ya, planetnya para Avatar. Pandora adalah nama bulan fiktif dalam film Avatar. Dalam film tersebut, Pandora adalah sebuah bulan yang mendukung kehidupan dan mengitari sebuah planet pada sistem bintang di Alpha Centauri. Dalam visualisasi di film, Pandora memiliki aneka makhluk yang memproduksi pendar cahaya fluorescence aneka warna. Ini yang tampaknya berusaha direalisasikan oleh hutan Miselia.
Oke, jadi staf hutan Miselia mengatur agar pengunjung yang masuk itu adalah setiap 25 orang, diurutkan dari nomor tiket masing-masing pengunjung. Ketika itu, nomor tiket kami adalah 270 dan 271. Urutan 70 dan 71 lah, kalau 2 di awal itu kayaknya cuma kode. Karena tiket dengan nomor kepala 1, jadi 100-an, itu diberikan kepada pengunjung yang sedang staycation di sini. Karena Grafika Cikole itu kan juga menyediakan staycation ya. Jadi yang dipersilahkan masuk terlebih dahulu adalah pengunjung yang dari staycation itu. Setelah itu baru pengunjung yang datang hari. Tapi jangan khawatir seperti kami, sembari menunggu kita bisa sambil jajan dulu kok. Biar di dalam nanti nggak kelaparan. Dan harga-harga makanan di food court sini juga tergolong nggak mahal ya. Keju, saus pedas, saus tomat ada. Karena sebelumnya kami sudah makan dulu di Gias Grange, maka saat itu kami hanya jajan saja telur gulung, sama minumnya kalau nggak salah lemon tea ya waktu itu. Tidak perlu buru-buru ya. Kalau masih makan minum ya terusin aja. Nggak apa-apa nomor antrian kita terlewat karena kita nanti bisa masuk setelahnya. Terlihat di sini kami juga baru masuk saat di batch-nya 311. Sedangkan batch atau nomor tiket kami kan sebenarnya 270, 271 ya tadi ya. Intinya ya jangan terburu-buru. Santai aja terlewat juga nggak apa-apa. Atau kalau misalnya kita mau ke kamar kecil dulu ya nggak apa-apa ke kamar kecil dulu aja. Pendeknya jangan sampai wisata kita di dalam hutan Miselia itu jadi kemerungsung gitu. Kemerungsung itu apa ya? Jadi nggak nyaman maksudnya karena buru-buru. Namanya kan kita sedang berwisata ya, jadi dinikmati saja. By the way, selepas gate masuk tadi, akan ada semacam briefing singkat dari staf hutan Miselia. Kalau kami boleh saran sih ini jangan terlewat. Kita ikuti briefingnya supaya kita bisa mengetahui sebagian besar dari isi hutan Miselia dan tidak melewatkan bagian-bagian menariknya seperti yang dijelaskan saat briefing ini. Di sebelah kanan tinggal ikutin aja jalurnya. Di dalam kita akan menemukan 5 rumah satu portal. Setiap rumahnya sudah memiliki cerita dan fungsinya masing-masing. Barangkali mau masuk ke dalam rumahnya silakan, maksimal 5-6 orang. Apabila terjadi penumpukan kita bergantian saja. Bagi yang menggunakan face painting atau hand painting, untuk sinar UV yang berwarna ungu sudah tersedia di masing-masing dalam rumahnya, biar nanti lukisan di tangan atau wajahnya menyala. Di dalam juga kita akan menemukan jamur jala-jala yang bulan-bulan ini, atau yang di sebelah sana warna-warni menyala itu sebagai spot foto dan bisa diduduki juga. Dan diinformasikan, mohon maaf untuk di dalam areanya dilarang merokok ataupun vape. Sekali lagi, mohon maaf untuk di dalam areanya dilarang merokok ataupun vape. Bagi yang membawa makanan atau minuman, mohon untuk kerjasamanya untuk sampahnya tidak dibuang sembarangan. Apabila tidak ada pertanyaan, selamat berpetualang di hutan Miselia. Terima kasih, silakan. Oke, ini kita sudah berada di dalam hutan Miselia. Aksesoris seperti terlihat pada video yang seperti jamur ini bisa diduduki, memiliki sumber cahaya warna-warni dari dalamnya. Bagus untuk foto-foto tentunya. Dan pemandangan di dalam sini mau nggak mau mengingatkan kami lagi dan lagi ke film Avatar. Dengan view planet Pandoranya yang menakjubkan. By the way, di dunia nyata Pandora itu juga ada loh. Pandora secara resmi adalah nama satelit keempat dari planet Saturnus. Bentuknya itu tidak bulat seperti bulan ya. Bulan itu kan satelitnya bumi. Kalau Pandora ini lebih ke tidak beraturan ya seperti kentang lah. Permukaannya dilapisi materi es seukuran debu. Pandora ditemukan pada bulan Oktober 1980 oleh tim peneliti Voyager dan satelit dalam Saturnus ini diketahui memiliki ukuran 84 km. Pandora mengorbit Saturnus dengan jarak sekitar 142.000 km. Satelit ini membutuhkan waktu sekitar 15,1 jam untuk mengelilingi Saturnus. Pandora memiliki banyak kawah, diantaranya 2 kawah terbesar itu dengan diameter 30 km. Pandora dinamai dari mitologi Yunani, di mana Pandora adalah karya seni yang diubah menjadi manusia oleh para dewa. Lalu mengenai hutan Miselia sendiri, spot wisata ini merupakan bagian dari terminal wisata Grafika Cikole yang terkenal dengan akomodasi penginapan dan restorannya di hutan Lembang, Bandung. Kata Miselia sendiri merujuk pada istilah jaringan jamur yang sering ditemukan di dalam hutan. Hutan Miselia memiliki positioning sebagai sebuah peradaban kecil di kedalaman hutan penuh keceriaan cahaya dan warna. Bangsa Miselia dinarasikan tinggal di hutan dan terlahir dari serpihan jiwa bangsa batu di masa lampau. Bangsa Miselia terbagi ke dalam 5 ras yang bekerja sama dan berkolaborasi untuk mengerjakan tugasnya dalam menjaga keseimbangan hutan.
Yang pertama adalah ras jalar. Ras jalar merupakan operator penghubung komunikasi bagi seluruh penghuni hutan, terutama bagi bangsa pepohonan. Ada lagi ras jaga. Ras jagalawan merupakan ras yang dapat melawan semua hawa yang menyerang bangsa pepohonan. Ketiga adalah ras tata yang bertugas untuk urusan kestabilan tanah, pencegahan erosi, dan penjaga pasokan air di bawah tanah. Keempat disebut ras semai yang selalu sibuk memproduksi kemudian melempar-lempar spora ke udara untuk disebarkan ke seluruh isi hutan. Lalu terakhir ras daur yang bertugas untuk membimbing jiwa-jiwa para penghuni hutan yang waktu tubuhnya telah berakhir. Di dalam hutan Miselia juga terdapat portal Sakrabaha yang merupakan gerbang antar dimensi yang dapat menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. By the way lagi, kami pikir konsepnya hutan Miselia ini memang bagus banget. Pada dasarnya tempat ini kan memanfaatkan hutan-hutan yang memang sudah ada di sana. Pepohonan di dalam hutan ini disulap menjadi wisata kekinian yang diberi nama hutan Miselia. Kalau dulunya nih sekitar tahun 90-an saat kami masih kuliah, waktu itu kami cukup sering berkemah di kawasan hutan wisata Grafika Cikole, entah untuk kegiatan remaja masjid di dekat kos-kosan kami dulu, atau aktivitas kemahasiswaan lah, himpunan dan lain-lain. Dulu itu tentunya belum ada hutan Miselia. Kawasan ini lebih dikenal sebagai tempat perkemahan. Dan kalau sekarang itu beberapa tempat perkemahan sudah menyediakan kemah dan lain-lain fasilitas. Dulu sih belum ada ya. Jadi kita harus membawa peralatan kemah kita sendiri, mulai dari kemahnya, lalu mendirikannya, dan lain-lain. Kami ingat dulu pengelola terminal wisata Grafika Cikole ini hanya menyediakan kamar mandi umum. Pokoknya masih terbatas lah fasilitas kala itu ya. Nah dulu itu yang kami ingat kawasan ini tuh dingin sekali. Karena Cikole kan sudah tidak jauh lagi dari Tangkuban Perahu. Jadi saat malam hari sedang kemah gitu di sini ya, di terminal wisata Grafika Cikole, kami ingat dulu kalau sedang megang lilin gitu. Lilinnya itu kan mencair, terus kena tangan ya. Saking dinginnya di kawasan ini, lilin cair itu nggak panas loh waktu kena tangan kita. Benar, jadi waktu sekitar 1 detik sampai lilin cair itu kena tangan kita itu sudah mendingin gitu. Jika dibandingkan dengan saat kami ke hutan Miselia, kami berada di sana hingga sekitar pukul 8.15 malam mungkin ya, sekitar itulah. Harusnya sih sudah cukup larut malam, tetapi udara kami rasakan tidak terlalu dingin. Kami yang hanya mengenakan kemeja saja juga masih nggak kedinginan lah, masih oke gitu. Sejuk sih iya. Apakah ini berarti temperatur udara saat ini memang lebih hangat dibandingkan dulu tahun 90-an? Ya, mungkin belum tentu juga sih. Qadarullah saja mungkin saat malam itu kami berada di hutan Miselia, temperatur udaranya sedang tidak terlalu dingin gitu. Oh ya, seperti terlihat pada video, di masing-masing rumah itu bagian depannya gitu ya, ada semacam tiang informasi. Kita bisa memutar piringan yang tersedia di sini untuk membaca seluruh informasi yang disediakan terkait dengan masing-masing rumah atau ras yang berada di hutan Miselia ini. Menarik ya idenya. Terlepas dari fakta bahwa narasi yang dibawa di sini terkait dengan 5 ras Miselia adalah tentunya fiktif, akan tetapi hubungan sebab akibat antar ras serta pola kolaborasi yang ada di antara mereka itu kan sebenarnya ekosistem hutan ya, atau secara umum ya bisa disebut ekosistem lingkungan lah. Jadi menurut kami memang betul bahwa hutan Miselia ini selain menyajikan genre wisata yang menghibur, cocok juga untuk berfoto-foto, tetapi ada muatan edukasinya juga, bahwasanya ekosistem lingkungan itu harus dijaga gitu ya. By the way lagi, seperti telah kami singgung di depan, bahwa sebelum ke hutan Miselia ini kami kan ke Gias Grange dulu ya. Jadi kami mengcombine 2 spot ini dalam satu perjalanan ke daerah Lembang. Ternyata ya, di hutan Miselia ini kami bertemu dengan beberapa rekan lain lah, pengunjung lain yang tadinya juga bersama-sama kami di Gias Grange. Jadi kami ternyata satu ide, dan ketika saling bertemu di hutan Miselia ini kan masih kenal gitu ya satu sama lain, meskipun hanya kenal wajah sih. Jadi kami seperti saling menyapa gitu. Halo bro sis, ketemu lagi nih di sini. Jadi cara seperti ini cukup kami rekomendasikan ya, supaya perjalanan kita efektif. Selain sebelumnya ke Gias Grange, kami juga pernah mencoba bahwa sebelumnya itu kami ke Resto Cafe 5 Segi di Pinus, baru setelah itu ke hutan Miselia, itu juga bisa. Pada video kami tunjukkan suasana di dalam salah satu rumah milik ras apa kami agak lupa nih.
Jadi menurut informasinya di dalam rumah ini terdapat semacam lampu fluorescence gitu mungkin ya, yang bisa menyebabkan cat warna yang digunakan untuk face painting maupun hand painting sebelumnya akan tampak menyala dan berpendar dengan indah. Face dan hand painting kita jadi maksimal gitu ya di dalam rumah-rumah tersebut. Sementara pada penggalan video ini tampak portal Sakrabaha yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa ini adalah gerbang antar dimensi lah ya. Di bagian tengah portal tampak visualisasi dua makhluk ras yang ada di Mycelia. Mungkin maksudnya mereka sedang saling berpindah dimensi nih. Menarik sih idenya menurut kami. Sebenarnya ya, meskipun tidak kami perlihatkan secara detail pada video kami ini, di sepanjang trek wisata hutan Mycelia ini, ada cerita yang sambung menyambung, yang diperdengarkan dari banyak loudspeaker yang ditanam di sepanjang trek ini. Loudspeaker yang berwarna biru ini nih. Separuh tubuh mereka melebur, dan dari sanalah tanah subur yang kita pijak berasal, dan menjadi awal kehidupan bangsa-bangsa baru. Mengenai saran busana ketika kita ke hutan Mycelia, menurut kami sebaiknya kita mengenakan pakaian dengan warna cerah. Putih misalnya, karena ya seperti terlihat pada video, kita akan berada di sini pada malam hari ketika sudah gelap. Pakaian berwarna putih atau cerah lainnya itu cenderung untuk memantulkan cahaya warna-warni yang ada di hutan Mycelia dengan baik. Sehingga kita pun akan tampak lebih stand out pada foto-foto yang diambil di sini. Sementara jika kita mengenakan pakaian berwarna gelap, bisa dibayangkan bahwa pada malam hari, pakaian berwarna gelap itu cenderung akan lebih tidak kelihatan lagi. Kemudian saran lainnya adalah santai aja, take your time selama berada di hutan Mycelia. Pengunjung hanya memperoleh jatah 1 kali berputar di sini, maka ya jangan terburu-buru. Luangkan waktu di setiap spot yang ada di sini. Kalau bisa masuk ke setiap rumah ya why not juga. Oke, demikian experience kami berkunjung ke hutan Mycelia, kawasan Cikole, Lembang. Semoga bisa menjadi referensi. Goodbye for now.